pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakitnya, tulisnya. Lee menjelaskan, menurut sebuah tes yang telah dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona, yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut SARS. Saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitas saya agar berhati-hati, kata Lee. Lee adalah seorang dokter berusia 34 tahun yang bekerja di Wuhan, kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona di China. Lee mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai akan bahayanya virus ini. Perkataan Lee pun benar terjadi. Polisi justru menuduh Dr. Li Wenliang sebarkan isu. Segera setelah dia mengunggah pesan itu, Lee dituduh menyebarkan isu oleh polisi Wuhan. Dia adalah salah satu dari beberapa petugas medis yang menjadi sasaran polisi karena berusaha untuk mengungkap virus mematikan ini di pekan-pekan awal sebelum terjadinya wabah. Pada waktu yang sama ketika Lee mengirim pesan kepada teman-temannya, sebuah pemberitahuan darurat dikeluarkan oleh Komisi Kesehatan Kota Wuhan, yang berisikan pemberitahuan kepada institusi medis kota jika ada beberapa pasien dari pasar grosir makanan laut Wuhan mengalami pneumonia yang tidak diketahui. Menurut surat kabar pemerintah Beijing Youth Daily, dini hari tanggal 31 Desember, otoritas kesehatan Wuhan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas wabah tersebut. Setelah itu, Lee dipanggil oleh pejabat rumah sakitnya agar menjelaskan bagaimana dia bisa tahu tentang kasus-kasus itu. Tanggal 3 Januari tahun 2020, Lee dipanggil ke kantor polisi setempat dan ditegur karena menyebarkan desas-desus yang sangat mengganggu ketertiban sosial atas pesan yang dia kirimkan dalam grup obrolan. Sejak awal, pihak berwenang China ingin mengendalikan informasi tentang wabah itu, membungkam suara apapun yang berbeda dengan narasinya, terlepas dari apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Dr. Lee dipanggil polisi dan diminta teken pengakuan kesalahan. Lee menyebarkan informasi soal virus corona yang ia periksa. Kemudian pihak kepolisian mengetahui informasi tersebut melalui aplikasi WeChat. Usai dipanggil pihak kepolisian China, Lee harus menandatangani pernyataan untuk mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum lebih lanjut. Dia takut akan ditahan. Keluarga saya akan khawatir tentang saya. Jika saya kehilangan kebebasan saya selama beberapa hari, katanya kepada CNN, melalui pesan teks di WeChat. Lee terdengar batuk terlalu banyak dan napasnya tidak teratur untuk berbicara melalui telepon. Untungnya, Lee diizinkan meninggalkan kantor polisi setelah 1 jam berada di sana. Lee sempat mengklarifikasi pernyataannya dalam pesan berikutnya yang menyatakan bahwa virus itu sebenarnya adalah tipe virus corona yang berbeda. Sangat disayangkan, tangkapan layar dari pesan pertama Lee sudah menyebar di dunia maya.